empathy map itu kan Iya. sebenarnya taktik gitu, kayak Oh, alat gitu ya di dalam oh, iya. step-step dari design thinking gitu ya Mbak ya. Nah, Iya. kalau emang dari Bu Elia itu emang udah pakai design thinking, mungkin si pengolahan NVivo ini itu bisa dijadikan sejajar dengan penggunaan metode misalnya, bukan metode sorry, dengan salah satu tekniknya ya, misalnya pakai user persona. Nah, itu kan user persona untuk collecting data, Mm-mm. untuk yang simpan itu ya Mbak ya. Mm-mm. Apa empatis ya, masih Bisa. masih empatis user persona itu ya. Iya, bisa dua-duanya kayaknya ya Mbak, fleksibel. Bisa dua-duanya. Nah, Ha-ha. bisa aja nanti si olahan NVivo ini tuh digunakan untuk di tahap yang define itu Mbak, yang menentukan misalnya kecenderungan. Kalau di website mungkin variabelnya apa biasanya Mbak? Warna atau apa ya yang kalau di sini? Ini pencarian kayak misalnya kategori kayak gitu tuh sulit di kategori dari kan aku ngambilnya kategori website gitu ya. Kategorinya ini sulit ditemukan atau tidak seperti itu kayak gitu. Banyak sih Mbak kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya? Pencarian, terus dari notifikasi, terus dari chatbot kayak gitu-gitu. Itu masuknya ke variabel ya? Dibikin notes kayak gitu atau gimana sih, Mbak? Iya bisa Mbak. Jadi eh, apa ya, kayak kata-kata yang dihasilkan dari mestinya customer journey mapping atau hal-hal yang bersangkutan dengan website yang dimaksudkan oleh user itu bisa dijadikan variabel gitu, dalam artian nanti ya kita cari kalau di olahan saya kan saya pakai matriks itu ya Mbak ya, jadi antara variabel X terus kita olah Mm-mm. yang digabungkan ke variabel Y, nanti kecenderungannya itu gimana, makanya didapatkan si peringkat-peringkat itu kan. Hmm. Nah misalnya itu Mbak, yang sebelumnya Mbak, yang sedang dan tinggi itu. Oh, sebelumnya berarti di atas ya ini ya. Iya di atas lagi sedikit. Masih Makanya ya gitu deh. Kayaknya udah kelewat lagi. udah kelewat ya. Kalau saya kan posisinya si NVivo ini itu udah dari apa ya, kayak jadi metode utama gitu loh Mbak, Heeh. setelah ilustrasi gitu ya. Nah tapi kan kalau misal kita pakai design thinking, nah kita harus letakin pengolahan NVivo ini di tahap apa gitu Mbak. Oh, Mungkin kalau menurut Mbak Winda sebaiknya di mana? Apakah di 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 tahap awal. saat-saat kita mau menentukan keyword, apakah di saat-saat kita untuk menentukan apa yang harus kita ubah di website atau gitu. Nah, kayak letak taktiknya tuh mau gimana gitu, Mbak. Hmm, bisa. Oh, ini Mbak di bagian misalkan kita udah wawancara. Nah, terus kan berarti apa yang mau kita lakukan kayak gitu berarti di define, Mbak. Ya. Ya nggak sih? Iya, bisa. Itu Heeh. kalau sebelumnya pakai apa, Mbak? Apanya? Di proses define-nya nih pakai apa? Yang di Eh design thinking. pakai VPC. Jadi kayak kita buat kategori nih. Habis itu kita prioritize kayak gitu. Nah, iya ini tuh kan sebenarnya sama ya kayak gimana si NVivo ini bekerja. Nanti eh, skrip wawancaranya itu kita bentuk ke dalam coding. Mungkin kalau di PVC ini kan bentuk keyword-keywordnya gitu ya Mbak ya. Iya. Nah nanti prioritasnya itu juga bisa kita bikin. Nah mungkin kalau kita bikin di PVC jatuhnya kayak eh, pilihan kita sendiri, ataupun kita melihatnya kayak dari persepsi kita gitu ya Nah, Mbak. Nah iya mungkin betul. di NVivo, nah itu kan bisa NVivo olah Iya. sehingga nanti yang paling tinggi itu bisa dijadikan prioritas gitu ya. Kayak Iya. data-data saya itu loh Mbak, kan ada persentase yang paling tinggi terus saya warnain Merah, hijau. hijau, Semakin kuning. hijau itu semakin tinggi. Terus kalau merah itu berarti kan semakin tidak ada datanya gitu. Oh,
Iya, iya rencana saya gitu Mbak ngolahnya. Kayak gitu kemarin juga pas waktu sempro juga dibilang gini, kamu nggak hanya apa persepsi kamu dan tim aja ya gitu kan, tapi memang harus misalnya nih orang tahu dari mana nih motivasinya menurun gitu. Terus kenapa bisa diambil arah, kan aku bikinnya solusinya tuh ngebuat website tuh jadi menarik, dibikin gamifikasi gitu ya, kayak gitu. Nah itu tuh kalau bisa dibuat ada angkanya gitu. Terus saya sampai sekarang pun masih bingung gitu Mbak, gitu gitu. Terus Iya, kalau atau yang menariknya gini mungkin Mbak, kita kalau VPC ini kan jatuhnya kita sendiri yang milah ya. Kalau ini cocoknya nih kayaknya ke sini gitu ya. betul. Oh ini cocoknya ke Paints gitu ya. Iya, jadi nggak Nah, iya. iya. Nah sebenarnya kalau NVivo sih awalnya saat kita metain codingnya itu mau nggak mau kita tetap harus naruh sendiri gitu Mbak. Ini tuh cocoknya ke Games apa ke Paint. Tapi kelebihannya karena dia udah di support komputer gitu ya sesuai namanya ya. Nah dia itu sampai akhir tidak akan ada data yang saling loncat, bias ataupun tiba-tiba kita kepikiran sesuatu yang harusnya masuk sini atau masuk sana, itu nggak akan terjadi lagi karena kan komputer itu sesuai perintah kita dari awal ya Mbak. Iya. Nah jadinya sampai akhir dia bakal runut gitu ya, kayak ya seperti apa yang sudah kita perintahkan di awal. Nah, tapi kalau kita misalnya manual pakai VPC, oke, di awal kita masukin dia ke gen creator gitu ya. Nah, tapi bisa aja nanti di hasil akhirnya ternyata akan pindah ke pen relief tanpa kita sadari gitu, Mbak. Mungkin yang nggak terjadi di VPC, tapi bisa aja di waktu define di proses-proses selanjutnya. Nah, hal-hal itu sih yang membuat biasanya kalau alat-alat kayak gini yang secara manual gitu ya, yang kita peta-petain sendiri itu yang kadang-kadang apa ya kayak halo, putus Mbak, putus nggak ya? kayak jadi umum lagi gitu ya. Oh iya, halo, Jadi putus. halo iya Mbak. Putus-putus ya Mbak, suaraku putus-putus nggak Mbak? Oh suara Mbak Winda nggak sih? Suara saya putus-putus ya Mbak? Iya tadi. Oh tapi sekarang udah nggak? Udah aman. Oh iya, itulah pokoknya intinya kalau misal kita merasa persepsi dan ideasi kita ikut campur baur di VPC misalnya, kalau dengan NVivo itu kan lebih bisa apa ya Mbak, kayak bisa diterima lah, kan juga nanti bentuknya persentase ya, biasanya kan orang-orang lebih percaya. Iya, lebih kuat kayak gitu. Kayaknya butuh deh Mbak, butuh itu. Berarti saya gimana ya Mbak caranya? Sebenarnya kan kayak nyari tutorial gitu tapi banyak. Nah, kira-kira hal apa yang saya lakukan di NVivo ini? Kayak gitu. Kayak Yang paling pertama dilakukan itu adalah Mbak membuat variabelnya. Variabel ini dalam artian kita tahu pengelompokannya untuk apa gitu. membuat Kalau Mbak Winda lihat di tesis saya, sebentar Mbak. apa? Mbak Izzy aja yang share screen. Satu, membuat variabel. Ya, sebentar saya bukain ini. Oke. Mbak, aku nggak pakai Zoom Premium. Gimana ya? Sebentar Mbak, ini lemot banget. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Izzy. Mbak Izzy di kampus sekarang apa Mbak aktivitasnya, jadi dosen kah? Apa? Gimana? Iya Mbak, sekarang saya jadi kolega Bu El ya. Masya Allah, pantas. Bu Ele kayak itu loh, kamu kemarin ini sama Mbak sama si Izzy gitu kan gitu. Maksudnya ikut yang waktu Mbak Izzy ngasih tahu di kelasnya Bu Elia gitu. Iya Bu, ikut kayak gitu. Tapi saya masih bingung Bu, harus mulai dari mana gitu. Ya chat lah gitu kata Bu Elia. Iya Bu gitu.
Iya nggak apa Mbak, ini saya juga sekarang kan di Despro pun saya mendalami ini kan untuk diaplikasikan ke desain gitu. Jadi saya terbuka banget kalau ada diskusi. Oh ya Allah, alhamdulillah. Kasih banyak Mbak. Sebenarnya ini panjang gak sih Mbak, buat kayak nyari datanya, buat ngolah datanya gitu kalau di Envivo? Sebenarnya nggak Mbak, kalau misal kita udah dapet harus masukin apa dan ngekelompokin ke apa, mungkin lamanya di situ. Tapi itu kayak beratnya tuh di awal aja gitu Mbak, karena kita juga nggak ngerti kan. Tapi kalau udah satu dua kali itu selanjutnya tuh udah gampang banget Mbak. Oh gitu. Ini terlihat ribet karena ya bahasa-bahasanya kan baru ya Mbak, buat kita coding, kode gitu kan, note. Iya. Kayak buat tutorial itu Envivo enaknya. Windy ini kerja kan? Udah kerja Mbak? Aku udah kerja Mbak, tapi bagian video grafik designer, video editor gitu-gitu. Gitu. Oh berarti kalau di jam kerja berarti masuk kantor? Iya, masuk kantor. Kalau nggak masuk kantor, saya mau ngajakin ke kampus aja Mbak. Kita ketemu terus langsung eksekusi gitu. Oh, bisa sih kalau izin kayak gitu. Apa boleh kayak gitu Mbak? Nanti saya izin Iya, ke boleh atas. banget Mbak. Kalau misal lewat Zoom gini nih terbatas banget. Soalnya kan nggak langsung, walaupun bisa langsung di Envivo-nya, itu saya merasa kayak jadinya nggak langsung nangkep gitu loh Mbak. Enaknya emang ketemu gitu, iya. Terus kita duduk gitu ya, terus Mbak Winda ini buka Envivo-nya, terus kita sama-sama cobain masuk variabel dan coba ngoding gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin cuma butuh 30 menit untuk kita awal-awalnya doang gitu loh Mbak. Nanti ntar selanjutnya itu pasti Mbak Winda bisa sendiri. Iya ya. Ternyata saya belum bisa share screen Mbak Winda. Oh gitu ya. Tadi dulu. More terus bentar. Atau kalau mau ketemu malam gitu, saya bisa sih. Mbak Winda masih kelas kah ke di MMT? Aku masih kelas 3 kelas, tinggal 3 kelas, Selasa, Rabu, sama Kamis. Senin kosong, Sabtu sama Minggu. Senin kosong, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu kosong Mbak. Gitu. Udah bisa share screen ya Mbak? Ini udah kelihatan nggak Mbak? Iya kelihatan. Ini tuh PPT terbaru sih. Kemarin aku presentasi ke arsitektur kalau nggak salah. Nah ini Mbak, sebelum membuat coding itu ini yang saya bilang tadi ada variabel gitu ya atau parameter. Nah variabel ini tuh yang akan kita jadikan kelompok untuk memasukkan codingnya yang dari wawancara itu Mbak. Nah mungkin itu yang harus ditemukan dulu gitu loh di penelitiannya Mbak Winda. Nah dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari proses design thinking itu yang sebelumnya itu ya Mbak ya. Iya. Oh, berarti contoh gini Mbak, variabel nih, contoh misalnya ntar dulu aku ngebuka diagramku dulu bentar. Jadi kayak sesuatu yang ditemukan di hasil wawancara itu ya, dari si peserta. Iya. Oh, jadi apapun yang dia Coba bilang. Coba ini lagi Mbak, share screen yang tadi. Share screen yang di Miro tadi itu. Okay. Yang design thinkingnya. Iya. Ini mungkin kali ya, jadi Mendeley, bentar. Mungkin ini ya Mbak nih, misalnya nih mudah, media pembelajaran gitu, atau media pembelajaran yang mudah kayak gitu. Terus adanya reminder, itu tuh kata-kata variabel tuh kayak gitu bukan Mbak?
adanya reminder, Iya benar Mbak, benar. Nanti misalnya gini aja Mbak nih, tampilan misalnya animasi. nih, di proses ini proses apa ini? Empathy map ya Mbak ini ya. Iya, empathy map. Nah, di proses empathy map gitu ya, nanti di codingnya itu ya tulis aja Mbak. Jadi coding baru empathy map. Terus isi lagi anaknya, think and feel, hear, say and do, terus see gitu ya misalnya ya. Nah terus yang si think and feel ini setiap kata-kata yang punya apa ya keyword yang sekiranya itu sangat masuk ke think and feel, misalnya itu apa reminder, ntar dijadikan satu ini, dijadikan satu coding gitu ya. Terus juga adanya apalagi misalnya menu pelatihan dan terlalu bosan ataupun apa. Nah tapi ya itu opsi pertama mungkin Mbak. Misal Mbak Winda mau menerapkan NVivo di sebagai pengganti atau sebagai salah satu taktik di empathy map. Nah, tapi mungkin kalau menurut saya ini terlalu kalau di empathy map berarti di VPC aja. Jauh gitu. Di VPC aja ya berarti ya. Yang tadi ya. Nah, iya. Ini keinginan. Kalau di abisnya VPC itu apa Mbak? Kalau di Mbak Winda? Kenapa? Habisnya metode VPC ini apa? Ini define problem. Apa Mbak? Define problem Mbak ini. Nah, iya, ya udah kita jadikan itu sebagai untuk memunculkan define problemnya itu Mbak. Ini kan Mbak Winda mendefinisikan sendiri kan, sulit menemukan pelatihan ya Mbak ya? Iya. Prioritasnya ini kan Mbak Winda sendiri kan yang ngasih bintang-bintang prioritas itu. Oh, ini tim yang ngasih bintang-bintang. Siapa Mbak? Tim, stakeholder Mbak. Jadi ada tim konten kreator kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti ini kan yang membuat prioritas stakeholder. Nah, coba aja kita nanti dari versi NVivo apakah sama, biasanya sama sih kalau itu dari user ya. Soalnya kan data yang di NVivo ini kan data dari user dan kita nggak ikut campur untuk versi dan pemikiran kita sendiri ya. Biasanya sama. Nah, tapi kan kalau misal define problemnya dari stakeholder, bisa aja pada waktu stakeholdernya itu memutuskan memprioritaskan ini, kita harus lihat nih apakah stakeholder ini mengerti secara keseluruhan proses yang udah kita lakukan, ataukah persepsi stakeholder tentang kalimat yang dibuat Mbak Winda ini sama. Nah, itu kan banyak faktor-faktor kemanusiaannya yang tidak bisa kita definisikan sekuat kalau kita punya angka-angka dan juga hal-hal yang sifatnya statistik gitu. Oke, boleh. Mungkin ini aku kasih linknya ya Mbak ya. Yang ini mungkin bisa di awal-awal misalnya nih notes, cara bikin notes sama anaknya itu gimana, sama ngehubunginnya kayak ngasih contoh satu aja. Berarti kan ini kategori nih Mbak. Misalnya ada berarti ngambil kategorinya tuh dari mana ya Mbak? Dari ini kan permasalahan nih yang problem kategori, permasalahan secara umum gitu loh Mbak, dari si peserta. Nah habis itu si problem yang ada ini kita ambil jadi 3, ini kan berdasarkan tim kayak gitu. Nah kira-kira berarti ngambil masalahnya yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau yang udah dipilih oleh tim, ada 3 ini Mbak, 3 masalah kayak gitu. Bisa dua-duanya Mbak, ini tergantung Mbak Winda aja mau mulainya dari mana. Kalau kita mulai dari masalah yang sudah ditemukan dari proses awal sebelumnya ya, proses design thinking itu, nah nanti kita bisa mulainya dari misalnya sulit menemukan pelatihan. Iya. Misalnya kita jadikan variabel utama gitu ya di NVivo-nya ya sebagai kode utama gitu. Nah, how to-nya ini kan didapatkan dari wawancara juga atau wawancara ulang? Apakah wawancaranya itu dari wawancara yang sejak awal ada atau wawancara ulang? Wawancara yang pertama, jadi yang awal itu, yang awal dari sini terus diolah ke sini kayak gitu. Nah, kalau Hamawi-nya juga?
How Make We-nya itu berdasarkan jadi How Make We di sini tuh dia gimana kita cara nyari solusi gitu. Jadi ini berdasarkan ya saya gitu sebagai UX designer gitu waktu itu ngerjainnya gitu. Jadi kalau yang bintang-bintang ini diniin sama tim, dipilih sama tim gitu kan. Terus kalau yang kata-kata ini kira-kira gimana ya gitu buat dapat sih solusinya gitu Mbak gitu. Ini ditentukan oleh saya ini, makanya kayak khawatir bias kayak gitu. Ya, benar. Nah, itu sih yang mungkin itu yang membuat Bu Elia nyuruhnya. Sebenarnya kan kalau Envivo pun ya kita juga yang ngekategorikan gitu ya. Tapi setidaknya kan dengan angka-angka itu nanti akan memperkuat dan itu disukai gitu kalau memang nanti mau dilanjutkan ke publikasi dan lain-lain. Oh, berarti Udah Mbak, kalau saran saya sih yang ini aja ya? ya udah dimulai dari ditentuin aja Mbak mau mulai dari mana. Baiknya kalau menurut Mbak Izzy dari mana Mbak? Dari sini aja ya? Kalau ini kan banyak nih kategorinya. Atau dari... Kalau saya malah dari problem kategori Mbak. Oh, dari bisa sini aja ya? kategori yang bikin Mbak Winda sendiri kan? Iya, aku sendiri yang kategoriin. Iya, menurut saya sih dari problem kategori, soalnya kalau kita kan problem kategori ini apa ya, bukan skema yang benar-benar udah banyak orang yang bahas. Kalau VPC, kalau empathy map itu kan udah teori-teori lama ya. Nah, takutnya kalau kita ganti itu dengan Envivo malah akan merusak si esensi design thinking-nya gitu. Nah, gimana kalau misal dari proses design thinking itu, dari VPC itu, nah taktik atau alur selanjutnya itu kita masukkan ke Envivo untuk mencari kategori masalahnya. Boleh. Sehingga sesuai dengan ininya Mbak Winda, kita akan memprioritasi the problemnya itu tidak lagi dengan voting, tapi dengan pengolahan Envivo. Oh iya, itu berarti lebih kuat Mbak. Iya Mbak, setuju Mbak. Iya berarti dari situ saya nggak maju-maju. Iya Mbak. Nanti kita dari problem kategori aja Mbak. Nanti selanjutnya kan untuk menemukan keyword yang sulit, apa itu tadi? Yang 3 itu nanti biarkan Envivo aja yang ini. Oke. Yang menentukan gitu. Nah tapi pasti nggak akan jauh-jauh kok. Tapi pasti tidak akan jauh dan nanti akan lebih kuat gitu-gitu aja sih sebenarnya konsepnya. Oh. Oke. Oke Mbak, setuju. Terus gimana Mbak makainya? Terus berarti harus ngoding Mbak. Harus ngoding. Aduh, ngoding gimana tuh maksudnya? Harus masukin itunya identifikasi problemnya itu Mbak kayak Envivo. Kayak Envivo. Gimana berarti Mbak? Aduh, aku bingung. Ini Mbak Winda memprioritaskan problemnya itu pengelompokannya berdasarkan apa Mbak? Aku berdasarkan pengelompokannya berdasarkan dari kata-kata si siapa yang kita wawancarai kayak gitu. Iya, dari VPC ke problem kategori ini apa ininya? Jadi dari sini misalkan kita udah tahu nih kata karakteristik dari pengguna. Nah, habis itu kan dia udah dijabarin kan dia orangnya seperti apa, terus dijadiin satu oleh empathy map. Nah, di empathy map itu kan jadi si kotak-kotak ini tuh pecahan dari data si ini yang di Excel sini kayak gitu. Misalnya dia merasa merasa sulit nih gitu, mana ya, misalnya ada misalnya nih orang nggak mau belajar karena apa gitu kan, tuh ada bentar kayak gimana ya, ini banyak banget sih, kayak misalnya di sini nih nih kurangnya interaksi misalnya nih kurangnya interaksi LMS, diperbanyak interaksi kayak gitu kan. Ini kan salah satu masalah. Nah, masalah-masalah ini yang ada di interview ini dikelola di empathy map ini Mbak. Kira-kira nih misalnya ada yang dia dengar gimana, yang dia katakan gimana, kita kategorikan di sini. Habis itu terus
kategoriin sendiri kan, terus P-nya seperti apa, G-nya seperti apa gitu. Terus abis dari situ ini kan satu fase ya, kita nentuin apa nih kayak user persona, empathy map sama CZM. Nah, habis itu dari sini VPC. Nah, dari hasil ketiga ini yang user persona, empathy map sama CJM ini masuklah ke kategori ini. Nah, kira-kira masalah-masalahnya ini kita kategoriinnya berdasarkan apa aja gitu dari situ. Nah, misalkan dari masalah itu sebenarnya yang problem kategori ini berdasarkan si VPC kayak gitu. Jadi saling berkaitan antara step si ini, si tools ini, user persona, empathy map ini. Nah, habis itu masuk ke VPC kayak gitu, Mbak. Tapi berdasarkan si kata-kata dari responden lah kayak gitu, yang dari responden, dari yang kita interviewin kayak gitu. Berarti intinya si problem itu dari hasil wawancara. Dari ininya, Mbak. Enggak, maksudnya yang dari PVC-nya ini berarti dari pain. Dari pain. Iya, ada yang dari pain, ada yang dari gains kayak gitu. Iya, ini saya masih berpikir gimana caranya nyambungin dari PVC nanti ke NVivo-nya. Jembatannya gitu loh, Mbak. Jembatannya. Berarti kalau versi Mbak Winda sendiri dari VPC ini itu diapain, Mbak, hasilnya? Dari customer job-nya? Dari setelahnya ya? Iya, dari VPC ini kan VPC masih ngerjain sendiri ya, ngolah data sendiri. Terus prioritas juga, kira-kira prioritas juga berdasarkan misalnya mana nih yang kira-kira bisa cepat untuk diselesaikan kayak gitu, kayak nggak yang solusinya nggak yang ribet-ribet lah gitu, maksudnya realistis. Nah, ini kan prioritasnya dari sini. Habis itu di define problem ini udah masuk ke tim gitu. Jadi aku kayak misalnya ya istilahnya kayak ngobrol bareng gitu kan, bantuin dong penelitianku gitu kan, nih terkait pengembangan LMS. Nah, kategorinya ada ini gini kan, ada sulit menemukan pelatihan, terus motivasi belajar orang kurang, terus orang juga susah nyari kayak gitu kan, terus tutorialnya juga udah ada tutorial tapi orang tuh jarang akses kayak gitu. Aku ngejelasin satu-satu. Nah, terus sama tim itu coba deh tentuin mana yang kira-kira bisa untuk di-improve kayak gitu kan, kayak gitu. Abis itu ya udah mereka akhirnya milih deh, misalkan dikasih bintang 3 nih, misalkan yang ada berapa orang, ini kan ada warna-warna nih, ada 5 orang. Nah, habis itu coba pilih, setiap orang dikasih 3 bintang, habis itu pilih gitu kan masalah mana nih yang kira-kira bisa disolusikan dan itu bernilai lah kayak gitu kan. Habis itu mereka pilih sulit menemukan pelatihan, terus motivasi belajar, terus sama yang lainnya ini modul pelatihan sama reminder. Nah, ini kan yang paling banyak kan. Terus habis dari problem categorize, di sini aku ngambil 3 kayak gitu, ngambil 3 prioritas utama. Habis itu dimasukin ke define problem. Nah, habis dari define problem, nah ini kan misalnya hari pertama nih ngobrol diskusi sama tim. Nah, habis itu aku mikir dulu kan HMW-nya kayak gimana nih biar buat solusinya biar apa ya, dia tuh kayak define problem si HMW itu, jadi posisinya gimana kita biar nyari solusi yang apa sih kalau bahasanya tuh, biar solusinya tuh berkeliaran lah kayak gitu kan. Nah, habis itu dipilih lah sama timku lagi, terus aku diskusi besok lagi. Nah, kira-kira dari kemarin 3 masalah ini 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ada kira-kira mau ngambil yang seperti apa kayak gitu kan, kayak misalnya membuat pengguna motivasi untuk belajar, apakah how make we-nya seperti ini dan seperti ini gitu. Bentar deh, Mbak, kayaknya ini
Oh salah deh, aku salah ngejelasin. Jadi ini juga dari teman-teman gitu, dari aku juga, terus sama dari teman-teman juga gitu kan. Kira-kira solusi apa yang mau, gimana sih caranya biar idenya itu tercetuskan kayak gitu. Nah ini di sini bareng-bareng deh ngerjainnya kayak gitu, di define problem ini kayak gitu. Nanti ini juga masih bareng-bareng kayak gitu Mbak. Iya, pas banget sih Mbak kalau memang mau diaplikasikan di itu ya tadi ya, kategori NVivo ya. problem ya. Iya, biar kan bisa aja waktu kolega Mbak Winda milih itu juga ada apa ya, ada rasa nggak enak lah, ada rasa karena yang lain milih motivasi belajar jadi ngikut lah. Nah, kebanyakan, hal-hal itu yang harus kita hindari kan Mbak. Nah, mungkin kalau kita pakai NVivo itu yang bisa kita antisipasi gitu lah. Jadinya berarti ya bisa banget nanti kita mulainya dari problem categorize. Oke, siap Mbak. Oh ya. Jadi mungkin apa yang Mbak Winda pelajari di YouTube gitu ya, itu kan kalau nggak salah di YouTube tuh diajari gimana cara mengcoding dan dari satu kalimat atau beberapa kata gitu ya untuk menjadi keyword. Nah itu misalnya kita bikin satu coding utama, sulit menemukan pelatihan. Nah nanti isi wawancara yang di notes sama Mbak Winda ini itu kita codingkan ke sulit menemukan pelatihan dan pun yang lainnya kayak modul dan lain-lain. Nah nanti kalau udah kita kayak gitu kan, nah NVivo itu bisa membuat visualisasi prioritasnya Mbak. Jadi kita biarkan data dan hasilnya itu murni dari wawancara user kita dari awal. Jadi nggak ada ikut campur dari kita sendiri ataupun dari pilihan orang lain yang tiba-tiba mungkin dia nggak diwawancara dari awal tapi tiba-tiba ngasih pilihan gitu ya. Iya Mbak, aku masih mikir. Iya. Kalau mau eksekusinya sih mungkin kalau Mbak Winda mau dicoba aja gitu, coba Mbak Winda coding gitu ya berbekal YouTube itu, karena kalau saya ngajarin juga sama Mbak caranya kayak di YouTube gitu kan. Jadi gini Mbak, notesnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu ya notesnya. Terus cabang-cabangnya itu yang mana? Yang ini kah? Misalnya, ya ini kan kalau misalnya berarti nih udah hasil aku gitu kali ya. Berarti dia. Nah ini kan masih hasil. Enaknya sih langsung dimasukin aja semua data wawancaranya Mbak. Bisa aja nanti waktu Mbak Winda screening lagi, bisa aja sulit mencari pelatihan ini juga masuk ke misalnya modulnya nggak ada gitu. Nah itu jadi mungkin saja satu coding itu masuk ke Mbak, bisa aja satu kalimat itu masuk ke 1 atau 2 coding gitu. Nah, kalau kita di manual, kita mungkin kesulitan. Loh, ini kok bisa masuk sulit menemukan pelatihan sama motivasi belajar ya? Nah, tapi kalau karena komputer ya, nanti dia bisa olah gitu. Kan bisa aja misalnya ada pernyataan yang dia bisa masuk ke coding modul pelatihan dan tutorial misalnya. Iya. Nah, itu bisa aja di NVivo. Dan itu bisa diperhitungkan gitu loh. Gitu. Mungkin kalau kita secara manual itu akan sulit. Nah, tapi karena NVivo itu basicnya kualitatif yang ada juga perhitungan statistik, nah itu bisa dilakukan. Jadinya nanti hasilnya benar-benar akurat gitu. Kalau misal sebenarnya bisa aja modul pelatihan ini yang paling banyak diperlukan, walaupun sulit menemukan pelatihan ini lebih banyak codingnya, itu bisa aja terjadi. Iya karena sih. Kan kalau kita lihat manual gini yang persepsi kita yang banyak notes-nya yang paling banyak dibutuhkan gitu kan ya biasanya ya. Yang paling banyak masalahnya itu yang paling dibutuhkan. Nah, tapi gimana jadinya kalau misal per notes ini ternyata bobotnya itu misal di bobot di sulit menemukan pelatihan ini kecil-kecil, sedangkan di bobot motivasi belajar ini walaupun 4 tapi dia besar. Gitu. Yang bisa dibaca NVivo. Oh, siap. Less than a minute Mbak. Mau nanya sih Mbak, ini dijadiin gimmick aja dulu kali ya Mbak ya, bentar ya, aku mau nanya dulu dikit lagi, nggak apa-apa Mbak?
Hanya 30 detik lagi nih, Mbak. Iya. Ke Gimit ya Mbak, ntar aku kasih linknya, maaf. Iya, boleh, Mbak. Mau nanya apa ya? Oh iya. Oh iya, Mbak Izi, iya aku udah mulai paham Mbak, buat apa arahannya. Tapi aku mau nanya ini Mbak, sebenarnya kan ini aku udah agak jadi tuh produknya. Cuma kan PR-nya gimana cara sih nguatin itu kan tadi yang di VPC. Nah berarti data istilahnya sebenarnya kan udah jadi tuh uh, produknya itu misalnya oh aku ngambil karena udah tadi pakai metode tools design thinking produknya arahnya ke sini gitu tapi kalau misalnya dia aku mau nanya gini sih bisa nggak sih di Invivo itu kayak datanya itu biar lebih persenanya digedeinnya ke sini kayak gitu misalnya nih digedeinnya ke masalah gamifikasi sama notifikasi kayak gitu itu tuh bisa nggak ya Mbak kira-kira. Bisa aja, Mbak. Ntar tinggal kayak nambahin proporsi kalimat atau wawancara yang lebih mendalam ke situ gitu. Oh, oke. Atau kalau misal mau bikin datanya itu mirip dengan hasil yang udah jadi, Ha-ha. minta aja satu orang lagi untuk ditanya atau menjelaskan yang lebih dalam tentang kebutuhan yang sudah Mbak Winda selesaikan. Oh, oke siap siap siap. Ini agak ngecit tapi ya emang bisa dilakukan. Gimana gimana Mbak? Agak Ya ini kan maksudnya agak dicocokologi gitu kan ya Mbak, tapi iya. bisa, tapi memungkinkan. Soalnya iya soalnya kan kalau desain tinggi kan fleksibel. Jadi sebenarnya penelitianku itu aslinya tuh loncat-loncat gitu loh Mbak. Jadi awalnya tuh bukan analisa permasalahan tapi aku tuh mulainya dari testing gitu. Jadi dari testing website yang udah ada gitu kan terus didapat lah analisa kayak gitu kan. Dapat analisa terus masuk tuh ke proses yang lain kayak gitu kan. Nah cuma kan ini aku kesulitannya kayak nyari apa data angkanya itu ngolah datanya gitu kan makanya menggunakan gimana nih caranya biar dapat angka gitu kan. Nah terus tapi produknya itu sebenarnya udah jadi kayak gitu jadi aku aduh jadi kayak apa ya step by stepnya itu ya kayak design thinking beneran kayak loncat-loncat gitu jadinya kayak gitu Mbak. Ya udah deh aku coba. Ya udah. Iya, iya Mbak, gak apa Mbak. Siap. Oke Mbak. Berarti di YouTube aja ya ininya ya. Nanti biasanya kalau itu apa sih Mbak? Kalau misalnya buat belajar in vivo di YouTube ada referensi gitu nggak Mbak? Aku biasanya pakai punya Bu siapa ya? Ntar coba aku ini deh Mbak share YouTube-nya. Oh boleh deh Mbak. Iya ntar aku Ya. tonton. Sebenarnya sih Envivo tuh kalau teknisnya mah gampang, yang menyulitkan mungkin yang ini sampai kita paham, oh kita pakai Envivo tuh di bagian apa ya untuk anak, itunya sih yang emang perlu didiskusikan. Oh, oh gitu. Oh ya, ya masih masih ngawang-ngawang dikit sih kalau belum nyobain Envivo sendiri. Tapi udah dapet nih gara-gara Mbak Mbak Izi yang ngarahin. Makasih banyak. Ya Mbak, aku juga seneng sih jadi kayak kepikiran juga, oh berarti nanti bisa bagian jadi design thinking gitu ya, diselipin di salah satu metodenya juga gitu. Jadi Iya, punya ini baru, nanti pasti menarik ini kalau saya diskusi sama Bu El ya. iya. Terus aku juga bingung kan juga ngelihat kayak misalnya nih penelitianku. Aku bilang gini ya, Bu, sebenarnya kemarin kan waktu sempro juga bingung bang lihat apa kayak misalnya novelty. Waktu itu kan ini kan karena aku baru S2 juga ya
baru S2 yang pertama. Jadi aku bingung waktu kemarin tuh pas sempro dibilang gini, ini kamu bikin inovasi misalkan gamifikasi nih, jangan hanya kayak misalnya beda lokasi aja gitu, misalnya ada sesuatu yang baru kayak gitu kan. Terus aku bilang gini, dengan enaknya aku bilang gini, Mbak, ini baru Pak gitu, soalnya saya nyari di Google Scholar berkaitan dengan gamifikasi dan design thinking di bidang pengolahan di bidang pelatihan, yang dimana pelatihan orang dewasa itu nggak ada gitu kan. Adanya itu yang di buat pedagogi itu kan pembelajaran anak SMA gitu, tentu beda Pak gitu. Terus kan di situ aku juga bingung ya gitu. Waktu bimbingan sama Bu Ele kan bilang banyak gitu kalau design thinking terkait pengembangan website gitu. Ternyata terus pas itu ditanyain kayak gitu, masa sih nggak ada gitu kan. Terus aku kan juga penasaran ya, ada nggak sih gitu. Kalau aku nyari manual tuh nggak ada gitu. Ternyata kan di YouTube tuh ada tuh, dia pakai publish of Paris gitu-gitu kan, terus dilihat datanya gitu. Ternyata kalau misalnya dihubungin semuanya tuh nggak ada gitu. Jadi aku tuh nggak kuat kalau misalnya nggak ada data yang yakinin gitu. Jadi kayak masih ngawang gitu waktu itu di sempro kayak gitu. Coba Mbak cari lagi datanya, misalnya bener nggak ini penelitian ini yang baru gitu. Terus yang kayak ini bener nggak permasalahan ini tuh yang diangkat misalnya tombolnya begini-begini gitu kan. Terus motivasi belajar orang tuh karena apa gitu, ini bener nggak gitu. Jangan hanya kamu ngelola data sendiri kayak gitu, harus ada angkanya kalau bisa kayak gitu kan. Terus oh iya ya bener juga gitu. Terus ya udah deh gitu, aku masih bingung di situ Mbak Izzy gitu. Ya udah deh. Mungkin dengan ketambahan NVivo malah juga bisa jadi novelty juga kan Mbak. Jadi kita menggabungkan nggak ada metode yang semi kualitatif, gimana dampaknya untuk sebuah output gitu kan. Nah jadi baru banget malah. Iya itu beneran nggak ada deh Mbak. Iya beneran. Kayak iya juga sih gitu. Baru banget kayak gitu. Iya bener deh, aku coba Mbak. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi, ntar aku chat lagi ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Ntar buat ngeliatin. Ya nggak apa-apa banget. Buat ngeliatin hasil belajarku. Sebenarnya kan aku ngejar ini Mbak, mau ngejar daftar sidang di Desember nih gitu kan. Sebenarnya kan produknya udah jadi, tinggal dokumentasi bab 4 sama bab 5 gitu kan. Jadi kalau bisa di akunnya kalau bisa ngejar selesai ya selesai gitu. Jadi mohon bantuannya Mbak Izzy, makasih banyak udah jadi tempat sharing nih. Iya nggak apa-apa Mbak, aku juga senang jadi banyak belajar juga kan. Dosen juga harus terus belajar ya. Mantap banget deh. Nanti kalau misal kesulitan dan emang butuh ketemu gitu ya untuk langsung nyoba gitu, aku nggak apa-apa sih, tapi nanti mungkin kita harus nyesuaiin waktunya aja. Oke boleh, nanti aku coba belajar dulu. Kalau misalnya emang maksudnya dibutuhin ketemu, berarti aku izin dari kantor dulu gitu dan nyesuaiin jadwal sama Mbak Izzy gitu ya. Emang Mbak Izzy nggak sibuk di bulan November ini? Maksudnya deket-deket hari gitu, minggu depan atau kapan? Misalnya tanggal akhir November kan 27 sampai itu nggak sibuk Mbak? Kayaknya Bu Ele sibuk banget ke luar negeri deh kayaknya. Iya, Bu Ele sibuk banget. Pasti. Kalau saya sih akhir bulan kayaknya malah agak kosong sih Mbak, di 27 ke atas itu. Malah saya tanggal 1-nya yang keluar kota. Oh, oke Mbak. Oke, berarti aku kejar di minggu depan. Ntar kalau misalnya emang kurang maksudnya dibutuhin, berarti tanggal 27 akhir November itu kalau bisa ya Mbak ya. Maksudnya Mbak Izzy kalau bisa nanti kabarin. Ya udah. Ya boleh Mbak, atau ntar mau finalisasi gitu ya. Bisa, mungkin aja kan Mbak Winda udah bisa gitu, udah dikerjain, terus kita mau finalisasi dan gimana visualisasi dan interpretasinya gitu ya. Iya. Boleh banget. Iya, aku bingung banget di situ. Iya, ya udah aku ngejar dokumentasi sama ini deh. NVivo-nya ya udah. Oke deh Mbak nanti kasih chatnya itu ya yang di YouTube itu. Oh iya Mbak, oke. Oke, makasih banyak Mbak Izzy. Mungkin Mbak Winda semangat mengerjakan. Ya Allah.
mengejar sidangnya. Makasih banyak. Ya udah Mbak, udah boleh Mbak buat ininya live meeting ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Iya Mbak, salam.